Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 mendapat tugas berat dan hadiah sebuah senjata mustika dari Resi Mandrabotama. Senjata mustika apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Apakah yang terjadi di balik semua ini? Ada satu lagi yang dikhawatirkan hulu balang tertinggi istana ini, yaitu keselamatan Pangeran Purbaya. Pangeran inilah satu-satunya yang berhak dinobatkan jadi raja karena dia putra tertua dari istri pertama Sri Baginda. Hanya saja otaknya kurang cerdas dan kegemarannya berjudi dan menyambung ayam sangat tidak pantas bagi seorang calon raja. Tapi siapa pengganti yang lain? Belum lagi urusan mengenai pemakaman Sri Baginda yang tewas di tangan Nawang Suri. Sungguh banyak hal yang harus dihadapi Ki Rewi Jembor saat itu. Di samping tanda tanya besar, apakah bala tentara pemberontak yang sudah cerai-berai itu akan muncul kembali di bawah pimpinan Nawang Suri dibantu oleh Resi Mandrabotama? Lalu, kalau pemuda Sableng itu ikut-ikutan muncul, suasana pasti bertambah tak karuan. Sesampainya di istana, Ki Rewi Jembor memerintahkan 30 anggota pasukan pengawal istana untuk mencari Pati Wulungkerso. Tak lama kemudian, dia menerima kabar sang Pati ditemui telah jadi mayat dalam kamar penyimpanan barang-barang dan senjata pusaka istana. Ketika Ki Rewi Jembor datang sendiri ke kamar itu untuk menyaksikan, hatinya tercekat. Sekujur tubuh dan wajah Pati Wulungkerso tampak hangus kehitaman. Siapapun yang membunuh pati kerajaan itu pastilah mempergunakan keris Mustiko Geni. Karena hanya senjata itulah satu-satunya yang memiliki kemampuan ganas seperti itu. Raja dan pati tewas. Sungguh satu malapetaka dan bencana besar bagi kerajaan. Terduduk di sudut ruangan, Ki Rewi Jembor ingat pada utusan Cokroningrat yang berada dan menunggu di halaman istana. Dia berpikir-pikir, apakah akan menemui kepala pasukan kerajaan itu atau menemui Pangeran Purbaya lebih dulu? Akhirnya, Ki Rewi Jembor memutuskan untuk menemui Pangeran Purbaya. Pangeran ini berada di ruangan besar istana di mana jenazah Sri Baginda dibaringkan, dikelilingi oleh istri pertama. Istri-istri lainnya, para selir, pejabat tinggi istana termasuk putra dan putrinya. 100 prajurit di bawah pimpinan 5 perwira mengawal ruangan besar itu. Ki Rewi Jembor melangkah ke belakang kursi di mana Pangeran Purbaya duduk. Mendengar bisikan orang tua itu, Pangeran berdiri dan melangkah mengikuti. Dalam sebuah kamar, mereka mengadakan pembicaraan 4 mata. Pembicaraan itu adalah niat Ki Jembor agar Pangeran Purbaya segera dinobatkan menjadi raja sebelum Sri Baginda dimakamkan esok. Malam itu juga, pengumuman akan disampaikan ke seluruh kerajaan dan upacara resmi tapi singkat akan diadakan di depan jenazah Sri Baginda. Pangeran Purbaya menyetujui usul Ki Rewi Jembor. Keduanya keluar dari dalam kamar. Pangeran Purbaya di sebelah depan, Ki Rewi mengikuti di sebelah belakang. Antara kamar di mana sebelumnya kedua orang itu berbicara dengan ruangan besar di mana jenazah Sri Baginda disemayamkan berjarak sekitar 200 langkah.
Mereka harus melewati gang yang diapit kamar-kamar, membelok ke kanan, baru sampai di ruangan besar. Sesaat sebelum mencapai ujung gang, tiba-tiba pintu kamar di sebelah kiri terbuka. Seseorang berpakaian ringkas aneh, bertopeng kain menghambur keluar. Di tangan kanannya tergenggam sebuah senjata yang secara aneh pula dibungkus dengan kain. Dengan senjata terbungkus ini, orang tersebut langsung menyerang Pangeran Purbaya. Seperti dituturkan, Pangeran Purbaya bukanlah seorang yang cerdas. Selain itu, dalam usia muda 19 tahun, dia tidak pula memiliki kepandaian silat, apalagi yang namanya tenaga dalam atau kesaktian. Karenanya, ketika mendapat serangan itu, dia hanya bisa berseru kaget. Bersurus mundur sambil dekapkan kedua tangan di muka dada. Bangsat kesasar, teriak Kirawi Jembor yang melompat ke depan menyergap penyerang bertopeng dengan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Si penyerang seolah-olah tersentak kaget melihat hulu balang istana kelas 1 ada di situ. Serangannya terhadap Pangeran Purbaya terpaksa dibatalkan, dan kini dia berusaha menyelamatkan diri dari pukulan ganas yang dilancarkan Kirawi Jembor. Begitu berhasil menghindar, si penyerang membalikkan diri, masuk kembali ke dalam kamar dari mana tadi dia keluar dan membantingkan pintu di belakangnya. Kirawi Jembor mengejar sambil lepaskan sekali lagi pukulan tangan kosong. Pintu jati yang kokoh itu hancur berkeping-keping. Ketika masuk ke dalam kamar, ternyata kamar itu kosong. Di sebelah kanan kelihatan jendela terpentang lebar. Kirawi Jembor mengejar ke jendela, tapi di luar sana hanya kegelapan yang menyambut. Bergumam Kirawi Jembor. Seseorang menginginkan kematian diri Pangeran Purbaya. Keadaan di istana ini semakin tidak karuan. Kuto gede jelas-jelas dalam cengkraman bencana. Tanpa menutup jendela itu kembali, orang tua ini keluar dari kamar. Didapatinya Pangeran Purbaya duduk tersandar di lantai. Mukanya masih pucat. Kirawit, tolong membangunkan sang pangeran lalu mengantarkannya kembali ke ruang besar tempat si Baginda disemayamkan. Setelah itu, dia memanggil perwira-perwira yang bertugas menceritakan apa yang barusan terjadi dan mengatakan sementara Raden Cokroningrat belum diketahui berada di mana dia sendiri yang akan mengambil alih tugas pimpinan sebagai kepala pasukan kerajaan. Dia memerintahkan penjagaan di luar dan di dalam istana diperlipat ganda. Keselamatan keluarga istana harus diperhatikan. Aku akan meninggalkan istana barang beberapa lama. Kalian atur persiapan penobatan Pangeran Purbaya, termasuk pemberitahuan pada seluruh lapisan rakyat. Sebentar lagi pagi akan tiba. Sebelum matahari naik, aku pasti sudah kembali. Begitu Kirawi Jembor memberikan pesan, lalu lewat jalan samping dia pergi menemui utusan Cokroningrat yang menunggunya sejak tadi. Di sebelah timur langit mulai tampak terang-terang tanah, tapi di tepi hutan yang terletak di sebelah barat Kuto Gede, keadaan masih diselimuti kepekatan menghitam, disertai udara dinginnya masih mencucuk. Tak lama memasuki hutan, dalam kegelapan tampak sebuah rumah kayu. Bangunan ini bertingkat 2. Bagian atas tampak gelap gulita, tapi di sebelah bawah ada sinar lampu menyeruak di antara celah-celah dinding papan. Kirawi Jembor berpaling pada orang di sampingnya. Raden Cokro menungguku di bangunan itu, tanya si orang tua. Penunggang kuda di sebelahnya mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi tidak kesampaian, karena saat itu juga Kirawi Jembor telah menotok tubuhnya hingga tak dapat bicara, tak dapat bergerak. Tuk! Kirawi lemparkan sosok tubuh yang kaku itu ke dalam semak belukar, lalu mengusir kuda yang kini tak bertuan lagi itu. Dia sendiri kemudian turun dari kuda, menyelinap di balik-balik pepohonan dan semak belukar, bergerak mendekati bangunan bertingkat 2. Tinggal sejarak 6 langkah dari dinding bangunan sebelah kanan, tiba-tiba dari tingkat atas berdesing belasan anak panah. Kirawi Jembor mengutuk dalam hati. Apa ini? Dia cepat menyelinap ke balik pohon besar.
Kurang ajar. Jadi si Cokroningrat sengaja hendak menjebak dan membunuhku di tempat ini. Kau tunggulah, lehermu akan kupatahkan lebih dahulu. Habis memaki dalam hati begitu, Ulu Balang kelas 1 ini berteriak. Cokroningrat keparat, jika kau seorang jantan, keluarlah. Tunjukkan dirimu dan katakan apa maumu sebenarnya. Sunyi sesaat, tak ada jawaban. Akankah Cokroningrat memunculkan dirinya? Habis memaki dalam hati begitu, Ulu Balang kelas 1 ini berteriak. Cokroningrat keparat, jika kau seorang jantan, keluarlah. Tunjukkan dirimu dan katakan apa maumu sebenarnya. Sunyi sesaat, tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba di dalam rumah sebelah bawah terlihat ada gerakan-gerakan. Lebih dari satu orang di tempat itu. Menyusul terdengar seorang bertanya, siapa di luar sana? Aku Kirawi Jembor, Ulu Balang pertama kerajaan. Bukankah kau meminta aku datang kemari? Dan tampaknya kau sengaja memasang jebakan. Terdengar suara kaget dari dalam bangunan. Wah, kami kesalahan. Kami kira kau seorang penyusup. Pintu rumah terpentang. Sesosok tubuh tampak tegak di ambang pintu dan melangkah keluar. Kirawi Jembor segera mengenali. Orang itu adalah Raden Cokroningrat. Sambil menyiapkan pukulan tangan kosong yang dialiri tenaga dalam penuh, Kirawi Jembor keluar dari balik pohon. Dengan hati-hati, dia menyongsong Raden Cokro yang berjalan ke arahnya. Cokro, mengapa kau menyuruh orang-orang di atas sana memanaku? Tanya Kirawi Jembor begitu tegak berhadap-hadapan dengan Raden Cokro. Kami keliru, sahut Raden Cokroningrat. Mohon maafmu, Kang Mas Jembor. Sebelumnya, aku telah memberi perintah menyerang siapa saja yang mendekati tempat ini, kecuali 2 penunggang kuda. Maksudku, kau dan utusanku itu. Ternyata, kau muncul sendirian. Kau tak apa-apa? Heran, apa utusanku tidak menemuimu? Orang itu memang menemuiku. Nah, di mana dia sekarang? Sudah kulemparkan ke dalam semak di belakang sana, sahut Kirawi Jembor. Raden Cokro, terus terang aku tidak suka tindak tandukmu ini. Ada apa sebenarnya? Mari kita bicara di dalam, Kang Mas Jembor, sahut Raden Cokro. Lalu tanpa menunggu jawaban lagi, dia membalikkan tubuh dan melangkah masuk ke dalam rumah. Meski hatinya semakin jengkel, namun Kirawi Jembor mengikuti langkah kepala pasukan itu. Tapi tangan kanannya diam-diam tetap dialiri kekuatan tenaga dalam penuh, sedangkan tangan kiri siap selalu mencabut tombak bermata 3 yang tersembunyi di balik pakaiannya. Itu masuk di dalam rumah, Raden Cokro menutupkan pintu. Kirawi Jembor memandang sekeliling ruangan. Di situ ada sebuah meja dengan lampu minyak besar di atasnya. Lampu ini menerangi 3 wajah angker yang duduk di belakang meja. Sekali lihat saja, Kirawi Jembor segera mengenali siapa ketiga manusia itu. Yang pertama, seorang kakek bermuka tirus. Sebelah mukanya berwarna putih, sebelah lainnya hitam. Bagian putih itu adalah akibat tumpahan air panas. Namanya Ronggo Sampenan, dikenal sebagai seorang dukun jahat yang diam di Gunung Merbabu. Orang kedua bertubuh tinggi besar, berperut buncit. Mukanya bulat, berminyak, tertutup oleh cambang bau serta kumis lebat. Sepasang matanya sangat besar dan berwarna merah. Kepalanya ditutup dengan kain warna merah. Dia membawa senjata secara aneh. Senjatanya yakni sebilah golok bermata 2, diikatkan ke leher dan digantung seperti memakai kalung. Inilah Warog Tumu Hitam,
raja diraja kaum perampok yang malang melintang di seantero Jawa Tengah yang bermukim di sebuah hutan di kaki tenggara Gunung Sumbing. Laki ketiga bermuka bopeng, dua matanya besar tampak menyeramkan karena ada lapisan putih yang menutupi bagian bola mata yang hitam. Sepintas, orang ini seperti memiliki mata putih tanpa bola mata. Dia mengenakan rompi tak berkancing hingga dadanya berotot dan penuh ditumbuhin bulu selalu dalam keadaan terbuka. Di lehernya tergantung sebuah lonceng yang terbuat dari tembaga disepuh emas. Manusia satu ini dikenal julukan Lonceng Maut. Raden Cokro, tidak sangka kalau kau ternyata kenal dengan orang-orang ini, berkata Ki Rewi Jembor. Hatinya mulai terasa tidak enak. Tiga manusia itu jelas bukan orang baik-baik. Bukan hanya kenal Kang Mas Jembor, justru mereka adalah kawan-kawanku sejak lama. Kawanku berarti kawanmu juga. Bukan begitu para sobat? Orok Tumo Hitam menyeringai mendengar ucapan Cokro Ningrat. Lonceng Maut mengangguk. Sebaliknya, Ronggo Sampenan hanya diam saja. Tak usah sungkan-sungkan Kang Mas Jembor, silakan ambil tempat duduk. Malam ini kita akan mengadakan perundingan penting. Tetapi satu hal harus diingat, keputusan harus diambil cepat sebelum matahari muncul di timur. Perasaan Ki Rewi Jembor semakin tidak enak. Dia berkata, "Aku memang tak punya waktu, Raden Cokro. Aku harus kembali ke kota raja. Kurasa tempatmu pun di sana. Banyak masalah yang harus kita pecahkan." Kang Mas Jembor betul. Banyak masalah di istana yang harus kita pecahkan. Tapi masalah yang kita hadapi saat ini justru paling penting yang akan menentukan kelanjutan kehidupan kerajaan. Ulu balang istana itu menatap para Raden Cokro sesaat, lalu dia mengambil tempat duduk di salah satu kursi yang kosong. Walaupun matanya masih tetap menatap Raden Cokro, namun ekor matanya melirik ke sudut ruangan, di mana tergantung sehelai kain berwarna gelap, berukuran pendek dan berbentuk aneh. "Silakan, kau memberi keterangan akan maksudmu, Raden Cokro," kata Ki Rewi Jembor. Kang Mas mengetahui keadaan di kerajaan saat ini dalam kekalutan. Meskipun pasukan pemberontak berhasil kita hancurkan dan Empu Sokap Panaran tewas, tapi pasti bahaya tidak berhenti sampai di sana. Apalagi Nawang Suri dan Resi Mandra Botama masih hidup. Masalah yang paling besar adalah wafatnya Sri Baginda. Puncak kekuasaan tak ada yang mengendalikan. Jika ini berlangsung berlarut-karut, bencana besar akan muncul. Karena itu, perlu segera diangkat seorang pimpinan baru. Perlu sekali dinobatkan seorang raja baru. "Hal itu sudah kusadari benar, Raden Cokro," berkata Ki Rewi Jembor. "Wah, aku bersyukur dan merasa gembira kalau Kang Mas menyadari hal itu. Karenanya, mengingat keris Mustiko Geni berhasil kuamankan saat ini berada di tanganku, aku tidak merasa sungkan untuk mengatakan bahwa besok pagi ke seluruh pelosok kerajaan akan segera pengobatan diriku sebagai seorang raja." Ki Rewi Jembor terkejut bukan main mendengar kata-kata kepala pasukan kerajaan itu. Tapi orang tua yang cerdik ini tak mau memperlihatkan rasa terkejutnya pada air mukanya. "Kau tak memberi jawaban apa-apa, Kang Mas," berkata Cokro Ningrat. Saya melayangkan pandangan berarti pada Ronggo Sampenan, Orok Tumo Hitam dan Lonceng Maut. "Niatmu untuk mengatasnamakan keselamatan kerajaan patut kupuji, Raden Cokro. Hanya saja, sekalipun keris Mustiko Geni lambang tahta kerajaan ada di tanganmu, namun menurut garis silsilah yang berhak menjadi raja adalah Pangeran Purbaya." "Pangeran Purbaya?" membuka mulut dukun jahat Ronggo Sampenan, lalu dia tertawa gelak-gelak. "Pemuda tolol berotak miring itu hendak dijadikan raja. Bisa kiamat kuto gede." "Kang Mas Jembor, kau dengar sendiri pendapat sobat kita Ronggo Sampenan. Apa itu tidak cukup bagimu untuk menunjang diriku jadi raja? Lagi pula, ikut bicara si muka bopeng Lonceng Maut.
mengapa kita harus meributkan soal silsilah ketika kita dulu menumbangkan kekuasaan raja lama dan mengangkat raja baru? Soal keturunan hanyalah urusan orang tolol dan gila. Betul sekali, kata Cokroningrat. Aku percaya Kang Mas Jembor akan berada di pihak kami. Sebagai balas jasa, kelak jabatan kepala pasukan kerajaan akan kuberikan pada Kang Mas. Sebagai tokoh pesilatan, Ki Rewi Jembor tidak tertarik akan segala macam jabatan. Terus terang, dia tidak suka sejak lama terhadap Raden Cokroningrat. Apalagi saat ini ada rasa kecurigaan terhadap diri kepala pasukan itu sehubungan dengan kematian Patiwulung Kerso dan adanya usaha penyergapan dan pembunuhan terhadap Pangeran Purbaya. Sepertinya kecurigaan Ki Rewi Jembor kian kuat. Kiranya tindakan apa yang akan diperbuat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.